Ya. Itu cara dulu tuh. Cara dulu. Soal caleg dulu ya bang. Iya. Ya. Iya. Ibu Mintarsih gimana menanggapi pasca pemilu nih banyak caleg-caleg yang merasa depresi ya, sudah keluar banyak tapi gagal, banyak tindakan-tindakan yang di luar kesadaran lah, seperti ada yang bunuh diri paling fatal, gimana Bu? Ya, dari caleg itu ada caleg yang berhasil dan tidak berhasil. Sekarang kita persoalkan yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil, ada yang telah mempunyai harapan yang demikian tingginya dengan pengorbanan yang demikian tingginya sehingga membuat kekecewaan yang terlalu besar. Jelas kalau orang terlalu kecewa besar itu membawa efek negatif pada jiwanya. Sekarang efek negatif seberapa jauh itu sangat tergantung pada caleg itu sendiri. Bagaimana sebelum menjadi caleg, apakah dia sudah demikian parah keadaan ekonominya, karena ini banyak sekali yang menyangkut masalah ekonomi. Apakah keadaan ekonominya sudah demikian parah sehingga akhirnya dia diberikan harapan oleh orang-orang yang akhirnya tengah menjamin bahwa dia akan berhasil asal dengan pemberian uang. Dan masalah dengan uang banyak yang bisa berhasil itu merupakan pandangan pada banyak orang. Jadi pada mereka yang akhirnya percaya bahwa bisa berhasil dengan sejumlah uang tertentu, maka otomatis akan sangat kecewa. Sekarang kita kembalikan latar belakang kecewaannya. Kalau memang dia terlalu berlebih, maka jelas bukan suatu jiwa yang sehat. Berani mengeluarkan uang berlebih untuk mendapatkan suatu posisi yang tidak jelas. Itu dari situ saja kita sudah meragukan apakah kepribadiannya betul-betul rasional atau sebetulnya dengan penuh harapan seperti misalnya seorang penjudi, dia kan juga penuh harapan. Dia mengeluarkan uang dengan harapan mendapatkan uang yang sangat besar. Ini juga sama pada mereka yang jiwanya juga kurang kuat. Akhirnya mereka berharap berlebih, bersedia menjual barang-barangnya dengan harapan bahwa jika berhasil maka dia akan mendapatkan semuanya kembali. Tapi sekarang kalau tidak berhasil, ini yang jadi persoalan. Dan ini yang terjadi, pengharapan yang terlalu besar akhirnya tidak mencapai apa yang diinginkan, maka yang terjadi dia akan sangat stres. Jadi kita bisa bayangkan kalau dia sangat stres, maka otomatis ini bisa mengganggu jiwanya, bisa mengganggu mulai dari depresi sampai pada hal-hal yang sifatnya sakit fisik, sampai yang lebih ekstrim lagi ya sakit jiwa. Oke, sampai ada yang minta pemberian uangnya dibalikin, terus ada yang sudah bikin jalan-jalannya dibongkar. Itu kekecewaan yang fatal. Sekarang kita bayangkan ya, semua itu ada segi logikanya. Kalau kita uang sogok ya, atau uang ya semacam caleg ini, kan kita tidak bisa minta kembali. Bagi mereka yang ingin minta kembali, itu sudah di luar segi rasional. Jadi artinya mereka sendiri sudah tidak rasional. Mungkin tidak rasionalnya karena pengeluaran mereka sudah terlalu berlebih. Akhirnya jadinya tidak rasional. Oke, Bu, berbicara soal caleg kan berbicara soal modal yang banyak, uang nggak cukup 100 juta lah gitu. Artinya kan banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan. Nah, apa sih Bu mungkin alasan orang-orang pada pengen jadi, ya motivasinya apa pengen jadi caleg? Padahal kalau misalkan dia mau hidup tenang, dia banyak orang-orang sudah pada kaya, terus artis juga udah terkenal, tapi kenapa mereka malah mau mengeluarkan uang untuk menjadi seorang anggota dewan nih, caleg? Apa mungkin kepuasan atau mencari materi lagi atau apa nih dari secara Sekarang kita psikologis? lihat berapa pengeluaran yang dikeluarkannya. Kalau dia misalnya orang kaya raya terus mengeluarkan sebagian persentase kecil, maka itu bukan persoalan yang terlalu mewah.
Tapi kalau dia sudah kesulitan uang, kemudian kesulitan uang itu sudah membawa segi kejiwaan pada dirinya, sudah stres, sudah depresi, maka akhirnya kalau dia sampai tidak jadi menjual barang, dia akhirnya nekat apapun yang dilakukan. Apapun yang dilakukan, antara lain dia minta kembali, walaupun dia tahu itu kurang gitu rasional, tapi dia coba-coba atau menunjukkan pada orang yang meminta uang itu betapa tidak rasionalnya dia. Bu, apa yang dikejar sama orang-orang yang mencalonkan diri menjadi caleg ini, artinya menjadi anggota dewan? Kalau masalah harta dia udah kaya kan, kebanyakan orang-orang udah punya duit, terus terkenal juga udah terkenal. Apa yang mereka kejar tuh, pengen apa sih mereka? Sekarang menjadi caleg itu banyak ya. Itu bisa masalah posisi, bisa masalah uang. Karena terkenalnya adalah caleg itu uangnya itu luar biasa banyaknya. Jadi kalau pada orang kaya, kita tidak tahu dia kaya itu dengan cara bagaimana. Apakah memang kekayaannya juga sebetulnya tidak terlalu halal, maka otomatis dia mencoba lagi cara-cara lain. Atau barangkali dulu dia cukup kaya, penghasilan cukup, tiba-tiba terancam penghasilannya kurang, maka dia juga akan berjuang dan mencoba. Jika percobaan itu tidak berhasil, maka dia putus asa. Putus asa itu berakibat pada macam-macam. Jadi dalam arti kata bisa saja dia berakibat pada bunuh diri pun bisa terjadi, atau dia jadi betul-betul terlalu stres sampai depresi, sampai sakit jiwa, sampai mungkin tidak mau bekerja lagi. Kita kan tidak tahu, kita tidak tahu lagi bagaimana tuntutan dari istrinya, apakah tuntutan atau suaminya, apakah tuntutannya terlalu besar, tuntutan anaknya terlalu besar, sehingga apapun dia lakukan tapi ternyata tidak berhasil, maka stresnya pun akan luar biasa besar.